capek lah saya ngurus politik ini gitu. Ngapain sih gitu, toh saya juga gak Terutama Gen Z. iya, Iya. gak bakal dapat apa-apa. Iya. Sudahlah, terserahlah siapa yang menang lah gitu. Ini gak bakal berdampak ke saya. Gitu. Politik tuh kalau gak korupsi gak sah. Kurang meratanya pendidikan politik ke berbagai kalangan. Penjara, fasilitas lengkap. Iya. Kok bisa mantan napi koruptor atau orang yang tersangka sebagai koruptor gitu mencalonkan diri, dampaknya apa gitu? Kalau pada akhirnya masyarakat tetap senang gitu. Orang udah kalau ketemu uang, apalagi sudah mengeluarkan dana yang banyak nih buat menang, pengennya kembali. Hai kawan ghosting, kita lagi di komentator. Kali ini kita akan bicara tentang Pilkada Jawa Timur karena ada hal yang menarik, Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini adalah salah satu teman saya. Hai. Hai. Dia masyarakat dari Jember ya. Iya. Ya, sedang menempuh pendidikan juga. Iya. Ya. Tapi kita nggak usah sepil lah ya. Rahasia. Rahasia. Tuh. Karena bisa lihat sendiri di situs Pendidikti. Oh gitu ya? Ya, siap. bisa lah. Wahyu Kurniawan Permadi, betul? Betul. Jadi gini Mas Wahyu, ini kan lagi proses pilkada nih. Ya. Kemarin juga para calon juga sudah mengambil berbagai macam nomor urutnya masing-masing, baik di tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota gitu kan. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik karena ada beberapa calon dan kebetulan lumayan banyaknya di Jawa Timur. Iya. Beberapa calon yang kemudian dia sudah pernah terkena yang namanya tindak pidana korupsi, tapi hari ini kembali mencalonkan diri. Gitu. Nah, melihat berbagai macam persoalan calon-calon yang akhirnya sudah pernah tersangka, sudah pernah ditetapkan, atau hampir tersangka, kemudian mencalonkan diri lagi, itu sebenarnya secara sederhana lah, pandangan sampean gimana? Oke, kalau menurut pandangan saya ya, karena saya berlatar belakang dari administrasi publik, di mana itu kan suatu keilmuan yang mengatur bagaimana kita mengatur suatu publik, sehingga saya akan kaitkan dengan konsep dari etika administrasi. Ya. Gimana menurut etika administrasi melihat mantan napi koruptor mencalonkan kembali? Ya, kan sebelum itu kan kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu etika administrasi. Nah, etika administrasi itu kan, kalau etika sendiri itu kan merupakan suatu cara pandang bagaimana kita melihat baik dan buruknya dari pola perilaku seseorang. Nah, jika dalam hal ini adalah administrasi publik, ini cara pandang bagaimana kita melihat tingkah laku seorang administrator dalam menjalankan amanah-amanah publik. Seperti itu. Nah, di etika sendiri itu kan salah satu poin pentingnya adalah bagaimana administrator bisa bertindak secara efektif, yang dalam artian bisa mencapai tujuannya, kemudian efisien. Nah, dalam mencapai tujuan kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien, kemudian transparan, keterbukaan, baik informasi publik, anggaran, dan lain-lain secara terbuka agar masyarakat bisa mengerti apa saja yang dilakukan oleh administrator dengan dana tersebut. Dan yang terakhir, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, biasanya berupa LPJ yang dilaksanakan setiap bulan atau akhir tahun bersama DPRD. Nah, jika kasusnya adalah seorang kepala daerah atau seorang administrator, dan dalam hal ini administrator merupakan top manager dari suatu sistem, itu terjaring kasus terjerat kasus itu korupsi atau dan lain-lain atau patologi lainnya, jika menurut saya itu merupakan bukan tindakan yang etis, karena seorang administrator kan tidak mungkin korupsi jika tidak akuntabel. Iya kan? Dan yang kedua, jika hal itu maju lagi tanpa ada, semisal nih ada seorang administrator baru terjerat ya, belum terpidana, bagi saya sah-sah saja karena dia baru terjerat dan juga hak warga negara untuk mengajukan diri dalam memperbaiki sistem birokrasi yang ada. Jadi gak ada persoalan ya selama masih proses terjerat. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, terpidana. Sudah tersangka nih? Tersangka. Karena kalau tersangka kan lebih tinggi lagi ya. Seperti contoh nih, ada salah satu kepala daerah di wilayah timur. Timur mana? Di kabupaten, di timur. Jawa Timur, di timur. Itu kan tersangka dana pen. Oh, Situbondo. Iya, mungkin, iya. Tersangka dana pen,
yang per hari ini statusnya sudah itu tersangka, tapi Sudah malah tersangka, ya? iya sudah tersangka tapi malah maju lagi. Nah, melihat fenomena itu gimana? Nah, itu kan kalau menurut pandangan saya itu kan baru tersangka kan, belum terpidana. Cuman kan sudah ada indikator bahwasanya seorang administrator tersebut sudah melakukan tindakan yang kurang akuntabel dan masih dalam proses penyelidikan. Sehingga kalau kata orang-orang itu asalkan Pak Bupati nggak ditangkap maka dia akan jadi. Asalkan Bupati itu nggak ditangkap ya, maka dia akan jadi. Gitu. Karena dia kan masih punya hak untuk maju tuh. Berarti masyarakat memang nggak peduli sebenarnya pada entah dia mau korupsi, entah dia mau nepotisme gitu. Nggak ada urusan lah gitu. Ya mungkin. Karena sempat dengar isu-isu asalkan dia nggak ditangkap dia kena lagi, karena masyarakat mengerti, karena beliau juga turun langsung ke bawah. Akan tetapi permasalahannya beliau terjaring korupsi dan dana pen. Hingga tapi masyarakat nggak peduli soal itu. Ada yang peduli dan juga ada yang nggak peduli. Tapi banyak yang nggak peduli lah ya. Ya balance lah, Bang. Ya, karena kan proses pendidikan politik tidak merata. Salah satu dampak dari itu. Salah satu dampak dari proses pendidikan politik yang nggak merata, akhirnya sehingga masyarakat kualitasnya begini. Sehingga masyarakat tuh apatis terhadap hal yang politis. Apalagi Gen Z ya, Gen Z juga cukup apatis. Ya karena kan mikirnya kan saya tuh nggak dapat apa-apa dari ini, nggak dapat duit, nggak dapat ini itu, ataupun nggak dapat suatu kita mengkritisi itu, kita malah diintimidasi, ya dijauhi lah gitulah. Tapi pemikiran seperti itu benar. Pemikiran bahwa dalam politik sebenarnya saya gak dapat apa-apa gitu. Dalam politik, misal saya milih A, milih B, milih C, saya gak dapat apa-apa, itu benar? Enggak sih, kalau menurut saya. Karena kan dengan kita memilih, kita kan bisa meminimalisir yang terburuk. Kan di situ ada visi misi, kemudian ide besarnya apa, seperti itu. Tapi apa misal dampak, misal akhirnya mantan napi koruptor atau orang yang tersangka sebagai koruptor gitu mencalonkan diri, dampaknya apa gitu? Kalau pada akhirnya masyarakat tetap senang gitu. Tetap senang. Ya dampaknya jika kita melihat ya kurang etis. Karena sudah terbukti kan. Apalagi pernah terpidana. Dalam artian pernah dibui kemudian udah bebas. Kemudian nyalon lagi kayak yang ya tindakan yang kurang etis. Kurang etis ya? Iya. Tapi etis ini tidak menjadikan kita akhirnya tidak bisa melangkah. Iya. Karena ya sebatas tidak etis aja gitu. Asalkan saya nggak tahu malu ya nyalon ya sah-sah aja gitu. Karena kan lihat itu gimana? Karena kan sebentar sebelum itu ya. Karena kan seorang napi itu bisa maju lagi, terutama napi koruptor, apabila beliau telah mengakui perbuatannya. Betul. Di syarat administrasi itu. Nah kemudian kan di cross check oleh tim hukumnya di KPU. Nah cuman bagi perspektif di masyarakat melihatnya itu kan, semisal kita masyarakat biasa nih, kemudian administrator kita bekas napi koruptor, kemudian maju lagi kayak yang ya kurang lah gitulah, karena kan udah melakukan kesalahan, takutnya malah diulangi lagi gitu. Ini ibaratnya ada rumah ya, kita punya rumah ya, dimalingi, habis itu malingnya suruh jaga rumah gitu. Gitu ya. Jadi ini hanya persoalan etis dan tidak etis. Kalau secara aturan sah aja berarti dong. Kalau secara aturannya ini bisa saja, karena kan tentang itu hak asasi juga, dimana kan setiap orang, baik itu di Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 itu kalau nggak salah di pasal 44 yang bunyinya setiap orang itu baik diri sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Jadi jika kita mengacu pada itu ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Kalau itu korupsi kan ada itu surat pernyataan bahwa beliau telah melakukan korupsi dengan surat itu di syarat administrasi. SKCK-nya ada lah ya, surat keterangan baik. Iya, sama itu lagi itu surat dari pemimpin nasional menerangkan bahwa calon secara terbuka jujur mengemukakan pendapat pada publik sebagai ex narapidana korupsi. Jadi disampaikan aja secara terbuka. Iya, kalau enggak melalui surat itu administrasi. Jadi itu akhirnya yang kenapa memperbolehkan mantan-mantan napi koruptor itu ya bisa mencalonkan lagi, baik itu eksekutif, legislatif, ya. Iya. Karena memang aturannya begitu.
Jadi masyarakat nggak boleh nih marah karena misalnya, oh ini sudah mantan napi koruptor, sudahlah KPU tidak boleh meloloskan. Itu berarti nggak benar ya? Karena kan dia kan udah dikatakanlah dibui atau dipenjarakan, itu kan merupakan tebusan lah dari tindakan yang melenceng itu. Ya, itu tebusan dosa ya. Iya. Tebusan dosa di dunia. Kalau meskipun di penjara yang ya gitulah. Apa maksudnya gitulah? Penjara yang enak. Oh ada penjara yang enak. Ada kan di berita-berita kadang gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya penjara yang enak gimana ini? Dengan fasilitas yang lengkap. Penjara fasilitas lengkap. Iya. Kok bisa? Ya bisa. Oh gitu. Iya, kan sering di berita-berita itu dimunculkan. Asal kita punya uang berarti ya. Ya kurang tahu kalau itunya sistemnya. Sistemnya. Iya. Kenapa dia kok bisa dapat penjara yang lebih enak? Cuma ada yang begitu itu. Ada ya. Ini negara. Saya melihat berita kan seperti itu di TV ataupun di beberapa media internet. Tapi melihat nih, sampean selaku salah satu pemilih kan? Iya. Sudah balik kan? Oh iya, karena kan sudah pilih, sudah pilih, sudah berKTP. Iya. Ya. Jadi sampean kan sebagai salah satu pemilih ini. Nah, kira-kira misal nih ada salah satu calon gubernur di Jawa Timur misal doang. Saya tidak menuduh Hovifah atau siapa, enggak. Iya, kita kan abstrak lah, misal ya. Ada salah satu yang kemudian tersangka, terjerat atau dalam tahap proses penyelidikan misal, tindak pidana korupsi misal. Berarti udah tersangka dong kalau udah penyelidikan, kan tinggal nunggu. Tapi kan namanya belum diumumkan. Siapa saja tersangkanya belum diumumkan. Oh, berarti masih belum tersangka? Belum. Oh, masih iya. Tahap penyelidikan. Karena kan setelah tahap tersangka ada lagi penyelidikan selama 20 hari. Dan di mana si tersangka dikurung selama 20 hari. Dan diminta keterangan bahwa hal kan. Nah, ini belum. Oh, belum masih. Ini masih penyelidikan bukti-bukti, baru habis itu akan dibacakan siapa saja tersangkanya. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah lama gitu kan, dan berkali-kali rasa-rasanya menjadi alat pemerintah untuk kemudian menodong pihak-pihak tertentu. Nah, tapi itu hal lain lah. Iya, hal lain. Bicara soal pandangan sampean, melihat misal ada calon gubernur yang dia korupsi misal. Kira-kira sampean bakal milih nggak? Korupsi dalam artian gimana itu? Baru entah dia tersangka, entah dia terjerat, entah dia sudah ditetapkan misal. Ya kalau udah ditetapkan kan otomatis kan nggak bisa nyalon. Kalau udah ditetapkan. Tapi ini bisa nyalon. Ya kan udah dibui. Kalau udah terbukti. Berarti ya ganti kan baru itu dong, baru terjerat. Mohon maaf, baru baru terjaring lah gitulah, baru ketemu gitulah, baru ada yang melapor. Belum ditetapkan. Belum ya. Dan entah mungkin ditetapkan atau enggak gitu. Itu menurut sampean kira-kira akan milih atau enggak gitu. Kalau saya menjadi di titik tengah ya Mas, dalam artian saya juga melihat ide besar dari calon tersebut, karena kan baru penyelidikan, kita kan belum terbukti, kan bisa saja dia lolos dari penyelidikan jika nggak terbukti. Saya melihat dulu dari ide besarnya, visi misinya, kemudian rencana strategisnya. Jikapun per hari ini dia masih proses penyelidikan dan beberapa visi misi itu masuk dengan beberapa isu publik yang ada atau dengan beberapa public interest yang ada, ya saya akan milih. Karena belum terbukti kan, dalam artian dia kan masih proses penyelidikan, ibaratnya baru ada yang lapor. Kan bisa aja proses sandera menyandera. Iya, sandera menyandera dalam politik. Iya, bisa aja. Itu sering terjadi ya. Sering, iya. Tapi kalau misal ini nih, calon ini sudah ditetapkan, sudah dihukum sebagai koruptor. Oh, kemudian dihukum mantan ex narapidana. Narapidana. Oke. Kemudian mencalonkan lagi misal, karena di salah satu kota misal di Malang, ini kan ada Abah Anton nih. Oh ya. Nah, sudah pernah dipenjara 2 tahun juga, sudah pernah dijatuhi sanksi denda juga, gitu kan. Dan sekarang kembali mencalonkan gitu. Bahkan ada berbagai macam demonstran yang minta agar KPU menolak calon mantan koruptor gitu. Nah, melihat hal itu misal ada gitu, itu hukumnya sebenarnya gimana dan apakah sampean akan memilih dia atau gimana? Secara pandangan sampean? Oh, yang di Malang ini, karena saya nggak ngikuti ya, mungkin saya dengan pandangan saya sendiri. Ya, dengan pandangan saya sendiri, berhubung saya bukan orang Malang, besar di Jember itu, jadi seperti ini. Siapa ada tadi namanya? Abah Anton. Pak Anton ya. Ya, Pak Anton kan pernah di penjara karena korupsi, dan juga pernah dicabut hak politiknya. Pernah. Selama 2 tahun. Berarti udah lewat atau belum? Sudah lewat. Ya boleh-boleh aja. Nah, boleh. Ya? Karena dia telah menebus dosanya. Iya. Jadi secara aturan sudah selesai. Iya. Cuman kalau untuk memilih ya mungkin saya
memilih yang lain, karena yang tadi itu ibarat maling tapi disuruh jaga rumah. Oh, sampean khawatir begitu? Ya khawatir aja. Tapi kan namanya emosional manusia kan berubah. Ya berbeda-beda. Dan kita kan juga nggak ngerti apakah kemudian latar belakang kenapa akhirnya juga ikut terjerat karena masalah apa gitu. Atau bisa jadi karena sandera menyandera, kan kita nggak ngerti juga. Iya kan? Terjerat karena apa. Cuman per hari ini kalau jika seperti itu mungkin saya akan untuk ragu-ragu memilih kembali seperti itu. Karena kan saya sempat melihat dari podcastnya Mas Fauzi, Malang itu pernah maju. Ini itu kan bukan karena PJ Bupati, bukan karena PJ Wali Kota, melainkan Wali Kota sebelumnya. Iya, kan karena itu juga kan mungkin memilih atau tidak, saya memilih untuk ragu-ragu terlebih dahulu, melihat perkembangan kedepannya bagaimana. Tapi melihat nih, rasa-rasanya politik tuh kalau nggak korupsi nggak sah. Sehingga sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk korupsi. enggak. Melihat seperti itu. Pernyataan ini benar enggak gitu? Maksudnya apakah kemudian itu benar suatu fakta atau hanya sekedar kesadaran satu orang aja atau gimana gitu? Menurut sampean gitu. Jadi kita kalau mau jadi pejabat atau ada dalam politik gitu, rasa-rasanya korupsi adalah salah satu bagian dari jalan ninjaku gitu. Mungkin dari pengalaman beberapa contoh nih di legislatif, sampai ada beberapa kasus mengeluarkan banyak uang itulah untuk nyalon, ya mungkin sebagai syarat untuk pengembalian atau yang lain, karena kan sampai ada yang stres keluar uang berapa M gitu di berita-berita, tiba-tiba nggak kena. Nah jika pun kena kan mereka pasti mikir bagaimana saya mengembalikan uang ini. Ya, itu fakta yang ada ya. Iya, karena kan kemarin ketika pemilu serentak, eksekutif dan legislatif itu kan banyak seorang calon-calon yang nggak kena tiba-tiba stres karena telah ngeluarin uang sekian M, sehingga saya menjadi aneh, karena politik kan kita kan mau menjabat kan, kita mau memegang amanah rakyat, tapi kok malah seperti itu. Ada sesuatu yang kontradiksi iya. Kalau masnya apa saya? Kalau seperti itu saya tanya balik ke masnya bagaimana. Sampai kau tanya balik ke saya? Iya, karena kan saya kan berhak juga menanyakan kepada masnya. Enggak, hal-hal begitu itu kan memang ramai ya, maksudnya politik kalau nggak tanpa uang kita nggak bakal menang gitu, seolah-olah begitu gitu. Seolah-olah politik kalau nggak tanpa kekuasaan kita nggak bakal menang gitu. Ini akhirnya yang salah gitu. Apa yang salah dalam sistem politik kita? Kenapa kemudian kita harus menguras banyak tenaga uang untuk hal yang kemudian nggak make sense gitu, nggak zimbang gitu antara penghasilan dengan yang dikeluarkan gitu. Maka satu-satunya jalan adalah korupsi, kan itu akhirnya kan, akhirnya ke arah sana gitu. Nah, makanya tadi saya tanya ke sampean itu, apakah kemudian ini hanya perasaan saya aja bahwa orang yang ikut dalam proses politik salah satunya nanti pasti ada aja yang korupsi, atau zaman sekarang kan kita diberi dengan kalimat yang namanya oknum, sehingga yang buruk cuma oknum aja, yang lain enggak gitu. Kan gitu kan. Iya kan, juga biar nama baiknya nggak hancur, diberi nama oknum. Iya. Tapi sebenarnya apakah sudah benar berbagai macam sistem politik kita misal untuk kemudian merawat atau menghilangkan berbagai macam korupsi itu? Sedangkan nih ya, reformasi kan ada karena proses KKN ini yang cukup besar dan sangat besar lah ya. Pada masanya. Mungkin sekarang lebih besar. Lah, itu. Kita kan mengadakan proses reformasi, hingga muncul namanya reformasi nih. Harapannya lebih baik, lah kok tambah banyak gitu. Apa yang salah dalam proses politik kita, demokrasi kita? Yaitu money politik. Iya, karena kan salah satu dampak dari kurang meratanya pendidikan politik ke berbagai kalangan. Kalau kita ketahui kan, parpol kan juga punya tugas edukasi politik kepada masyarakat. Nah, jika per hari ini jarang parpol mengadakan seperti itu, sehingga masyarakat itu hanya terima beres dan tidak mengetahui bagaimana ke depannya. Mungkin karena kita masih muda ya, kan kalau kata Tan Malaka, idealisme adalah kemauan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Gitu ya? Iya. Jadi berarti hari ini parpol kehilangan salah satu fungsinya untuk mencerdaskan politik masyarakat. Bukan mencerdaskan, memberikan pendidikan. Pendidikan politik kepada karena masyarakat. Kalau mencerdaskan ibaratnya kan lebih tinggi gitu. Kan belum tentu masyarakat bisa menerima semuanya. Lebih kepada memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan politik, edukasi lah kepada masyarakat. Itu hilang gitu. Saya melihat udah jarang.
Ya mungkin hanya bagi kader-kadernya aja, tidak kepada masyarakat luas. Pendidikan politik itu Tapi masyarakat perlu itu. perlu, kalau menurut saya perlu. Kenapa? Kenapa? Jadi misal nih, biar masyarakat itu lebih rasional dalam memilih, kita melihat dulu bagaimana visi misinya, rencana strategisnya ke depan. Dan visi misi itu muncul kan karena suatu isu di suatu publik ataupun suatu permintaan di publik. Sehingga muncullah visi misi itu, yang outputnya akan menjadi kebijakan bagaimana menjalankan visi misi itu. Tapi kalau misalnya ada pemikiran, capek lah saya ngurus politik ini gitu. Ngapain sih gitu, toh saya juga gak ada. Terutama Gen Z. Iya, Iya. Gak bakal dapat apa-apa. Iya. Sudahlah, terserah lah siapa yang menang lah gitu. Ini gak bakal berdampak ke saya. Gitu. Kok kalau misal si A menang, Iya. ya sudah, nanti yang untung ya orang-orangnya si A. Si B menang, yang untung orang-orangnya si B. Si B. Si C menang, yang untung orang-orangnya si C. Ya udahlah, kita ini cuma diambil suara, habis itu selesai gitu. Itu misal ada pemikiran kayak gitu tuh sampai pengen ngomong gimana? Bagi saya kurang sepakat. Kurang sepakat ya. Karena kan otomatis yang mana akan bikin kebijakan. Kebijakan kan akan berdampak dengan masyarakat banyak toh. Secara nggak langsung si dia itu juga terdampak. Ya. Coba kasih nasihat ke generasi Gen Z agar kemudian setidaknya mereka tidak menyerahkan suaranya cuma-cuma lah. Maksudnya? Sorry. Kasih kayak nasihat pesan gitu kepada generasi Gen Z yang barusan punya pemikiran kayak saya gitu. Capek lah saya ngurus politik, saya gak dapat apa-apa. Yang berkuasa A, ya yang hasil A. Seolah-olah begitu gitu. Pemikirannya begitu. Nah, kalau ada orang di luar sana yang kemudian punya banyak pemikiran sama seperti saya misalnya, yang barusan saya bilang gitu, itu sampai pengen bilang apa ke mereka supaya mereka saya sadar juga gitu. Ya pertamanya pelan-pelan, ayo kita ikuti bagaimana politik itu. Ya paling enggak minimal mengetahui lah visi misinya. Minimal. Tidak perlu sampai mendalami. Kalau visi misal nih mewujudkan di sini kan perumahan Arumba ya. Mewujudkan perumahan Arumba yang bersih, integritas dan profesional bagi masyarakat. Ya kita telah dulu, paling nggak paham lah apa itu integritas, apa itu profesional. Jadi kita nggak hanya sekedar ya yang penting milih, karena akan terdampak juga dia ke depannya seperti itu. Kita pelan-pelan diskusi gitulah. Tapi nggak semua melek mas. Ya karena itu juga sih dampak yang menyebabkan Gen Z itu malas, karena sekarang kan juga banyak patologi birokrasi yang sehingga ya udah wis malas gitu ngurusi. Itu maksudnya gimana itu? Ibaratnya sekarang kan banyak hal yang dalam tanda kutip nepotisme. Jadi sehingga kan impactnya kan Gen Z kan juga malas. Itu kan juga merupakan proses politik toh. Nepotis itu. Ya, jadi nepotisme mau bagaimanapun gerakan di bawah, selama elit di atas selesai, ya yang menang tetap yang sesuai elit gitu. Iya, cuman bagi saya seorang Gen Z itu kan saya juga seorang Gen Z ya. Ya udah kita memahami terlebih dahulu lah ide besarnya dari suatu calon, apalagi sebentar lagi hampir musim pilkada. Kita paham dulu lah apa itu visi misinya, terus ide besarnya bagaimana. Atau pasti sekarang di-share oleh para calon. Sekarang kan udah zaman digitalisasi. Kemarin aja ada buklet PDF itu yang isi visi misi, rencana strategis. Kita minimal baca gitu dah, minimal baca. Baru kita bisa menentukan pilihan kita. Oh gitu ya? Iya, minimal baca. Itu tahapan-tahapan menentukan pilihan. Dan juga biar kita sadar juga seperti itu. Sadar soal? Ya kita milih ini impactnya apa dengan itu tadi, dengan ide besar yang di buklet-buklet itu. Tapi bisa nggak sih pejabat kita nggak korupsi? Bisa-bisa aja. Oh, bisa. Tergantung individunya. Iya, kalau tergantung individu berarti kan nggak bisa kan? Berarti kan kita kan selaku Gen Z yang tentunya kan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalau dalam RPJP itu ya kita harus belajar untuk berintegritas dan profesional. Gimana belajar berintegritas profesional? Ya minimal jujur. Minimal jujur. Iya. Meskipun sangat sulit itu. Iya kan memahami kan kalau jujur itu sulit kan. Itu hal sederhana yang cukup sulit. Iya, sederhana cukup sulit. Tapi sampai mengikuti nggak 3 calon Jawa Timur ini ternyata 3-3-nya perempuan. Ya bagus, emansipasi. Emansipasi apa? Wanita. Jadi juga memberikan wanita ruang. Bahwasanya wanita juga bisa loh memimpin, gak cuma cowok. Kan hanya Jatim toh pelopor calon wanita. Kebetulan aja tiga-tiganya sama-sama calon perempuan. Hebat itu Jatim. Ya. Kembali lagi misal melihat kasus korupsi. Ini kan temanya korupsi ya, korupsi dan politik.
Apakah korupsi dan politik adalah dua hal yang kemudian nggak bisa pisah? Jika melihat fenomena per hari ini, banyak kan seorang pejabat yang ditangkap di OTT oleh KPK. Jangan pejabat tinggi, seorang kepala desa pun banyak. Itu kan seorang pimpinan tertinggi di desa yang korupsi. Mungkin bisa enggaknya ya, mungkin sangat sulit dipisahkan. Karena kan kembali lagi, orang udah kalau ketemu uang, apalagi sudah mengeluarkan dana yang banyak nih buat menang, pengennya kembali. Gitu ya. Belum lagi proses sandera menyandera. Nah, itu. Iya. Jadi akhirnya nanti ya, karena politik dan korupsi tidak bisa dipisahkan misalnya, maka lahir yang namanya sandera menyandera. Orang yang punya kasus ya ditahan kasusnya, tidak sampai tahap penyelidikan, tapi kamu harus ikut A misalnya. Iya. Nah, akhirnya kejadian-kejadian begitu kan akhirnya menghasilkan berbagai macam proses demokrasi yang palsu. Iya. Oke, demokratis misal, tapi palsu karena terpaksa mereka. Kepentingannya saya dijaga, kepentingannya kamu menang. Selesai, deal kita gitu. Deal, habis hilang. Lah, terus gimana fenomena ini? Fenomena ini gimana? Kalau untuk mengantisipasinya? Iya. Ya tentunya kita kan masih muda ya. Ya udah kembali lagi kita biasakan untuk berintegritas dan profesional. Jadi langkah kecil dulu lah, belajar jujur meskipun sangat sulit. Kalau kita udah terbiasa jujur, nanti kita ketika diberikan amanah oleh rakyat ya udah kita bisa menjalankan itu dengan baik meskipun belum maksimal gitu ya. Okay. Minimal bisa menjawab lah beberapa persoalan yang rakyat butuhkan gitu. Tapi apakah benar korupsi itu buruk? Buruk. Oh gitu. Buruk. Karena kan bukan mengambil haknya. Gak ada baik-baiknya gitu. Iya, karena kan mengambil hak orang lain dah korupsi. Misal gini, simpelnya kan mengambil hak orang lain. Misal gini ya, saya korupsi. Iya, korupsi apa dulu? Korupsi uang lah. Ya. Terserah uang apalah. Ya. Tapi uang itu sama saya dikasih juga ke masyarakat. Gitu. Ya buruk. Aja buruk. Tetap buruk. Aja buruk. Gitu. Karena prosesnya salah. Ibaratnya kamu nih korupsi karena masih kuliah kan dia. Dana hibah jatim misal. Ya terlalu tinggi lah karena kamu kan masih kuliah kan. Iya. Ya paling gampang ya korupsi itu apa ya kuliah? Gak ada saya, gak pernah korupsi. Semisal kan, katanya kamu tadi semisal kita korupsi dana hibah lah. Oh ya, boleh hibah. Tapi dikasih ke masyarakat yang lain gitu. Yang lain, ya tetap aja salah. Tetap aja salah ya. Soalnya kan bukan haknya loh. Bukan haknya. Iya. Baik korupsi, kolusi, jual beli jabatan, ya tetap aja. Ataupun nepotis. Tapi ya, membuktikan sikap-sikap KKN misalnya. Iya. Atau membuktikan KKN di era sekarang, korupsi, kolusi, nepotisme di era sekarang itu cukup sulit. Bagi saya yang paling mudah adalah nepotis dengan fenomena orang dalam. Nggak, maksudnya untuk membuktikan bahwa terjadi A itu nggak bisa gitu. Ya perlu penyelidikan yang sangat. Satu, kita nggak punya bukti. Iya, bukti. Meskipun keadaannya benar-benar ada, misalnya. Tapi kan nggak ada yang memberikan saksi, nggak ada yang memberikan keterangan, ya kan? Pas kejadian nggak ada yang fotonya juga. Kan kolusi terjadi gara-gara secara tersembunyi. Ya kalau kolusi. Korupsi juga tersembunyi, nepotisme juga tersembunyi, coy. Mungkin kalau nepotisme jelas terlihat. Gibran misalnya. Ya terlalu tinggi. Yang simpel aja deh gitu. Kan tersembunyi kan. Yang simpel aja deh gitu deh perihal. Enggak, akhirnya gini. Demokrasi kita itu dibunuh dengan cara demokratis. Iya. Lah, gimana nih hal ini, gimana? Fenomena ini gimana? Fenomena ini? Ya, fenomena kita ngelihat orang korupsi gitu, tapi kita gak punya bukti. Nanti kita yang salah karena kita memberikan pencemaran nama baik. Iya, kalau kita salah langkah kita malah kena karena pencemaran nama baik. Nah itu niat baik kita untuk kemudian melaporkan, misal akhirnya kita yang salah. Ya kita perlu punya bukti. Ya kita perlu punya bukti. Lah, kan nggak bisa kita membuktikan itu, bos. Kita kan masyarakat biasa. Berarti kita kan hanya menduga atau tidak menyelidiki mendalam, gitu kan? Kan mereka kan KPK turun kan karena ada laporan, tentunya juga dari masyarakat. Ya berarti si masyarakat punya bukti. Simpel saya seperti itu. Terus gitu ya? Iya, karena kan bukti kan penting lah sebagai untuk membuktikan kebenaran. Kalau kita hanya sekedar asumsi, jangan kan KPK, saya pun nggak percaya, Mas. Oh gitu ya? Iya, kalau cuma asumsi. Lah kan iya kan?
buktinya apa gitu kan? Kalau dalam keilmuan ya kan ada yang namanya epistemologi. Kerangkanya apa melapor itu sehingga mewujudkan laporan seperti itu secara aksiologi? Kan nggak ada, kan melewati proses yang ada kalau tanpa adanya bukti. Ya, makanya nanti kebohongan yang masif akan menjadi kebenaran. Ya bisa ya. Bisa. Maka semua data ketika dimanipulasi dan semuanya sepakat untuk manipulasi, ya tindak pidana korupsi itu nggak ada, bos. Sepakat manipulasi data. Ya, manipulasi data, manipulasi anggaran, gitu kan, pengalokasian dan sebagainya, laporan. Ya kan pasti kan juga ada orang-orang di sana kan. Ya kalau semuanya bersepakat. Ya tergantung. Kalau sepakat ya KPK nggak mungkin turun per hari ini. Gitu. Kan seperti itu kan. Simpelnya kan gitu. Ya KPK kan nggak mau turun kalau nggak ada dugaan korupsi dengan bukti yang akurat. Ya kalaupun itu diganti ya, semisal nih data itu diganti kan pasti apa ya ketahuan, meskipun mereka juga punya cara-cara yang lain kan toh juga keungkap. Oke, tapi dari 3 calon pilkada di Jawa Timur, sampai lebih suka kemana? Lebih suka aja? Lebih suka ya, saya belum bisa menjawab karena saya belum. Lebih suka aja, misal nih ada nama Hovifah Emil, ada Risma Gushans, ya, terus ada Lulu dan Lukman. Sampai lebih suka kemana? Ya 2 orang sih. 2 orang, siapa? Ya Bu Hovifah dengan Bu Risma. Berarti Hovifah Emil dan Bu Risma sama Gushans. Iya. Kenapa suka kedua orang ini? Apa karena sudah terkenal atau gimana? Ya karena kan Bu Hovifah sendiri kan seorang mantan gubernur Jatim dan juga seorang mantan Mensos waktu itu. Jadi kan sudah punya track record di birokrasi. Begitu pula Pak siapa wakilnya? Emil. Pak Emil kan seorang mantan bupati. Ya, mantan bupati. Ya yang bagus lah waktu itu program kerjanya. Baik pula di Bu Risma, seorang mantan wali kota yang terkenal membawa Surabaya lebih baik. Itu jadi ya sama-sama suka kedua itu. Jadi kan tinggal kita melihat aja dari buklet itu di PDF itu. Terus kenapa Lulu tidak karena saya baru dengar. Oh, karena saya baru dengar. Memang tidak terlalu populer di Jawa Timur, tapi dia cukup populer di DPR RI ya. Ya, di DPR RI. Ya. Untuk Jatim ya ketiga orang itu yang populer. Apalagi Bu Risma yang sangat fenomenal di Surabaya waktu itu. Tapi ketika misal terdengar kalimat, kan sampai sukanya sama 2 orang nih. Iya. Hovifah Emil dan Risma sama Gushans. Meskipun yang sampai kenal mungkin cuma Hovifah sama Risma. Iya. Secara spesifik ya. Spesifik. Nah, dari kedua orang, misal ada satu kalimat, maksudnya ada satu sebutan misal Hovifah gitu. Nah, kalimat yang terbesit dalam pikiran sampai apa? Gubernur Jatim. Iya. Selain itu? Ya, yang simpelnya Gubernur Jatim. Mungkin yang pertama kali terbesit kan? Iya, betul. Kalau Risma itu? Saya lebih terbesit wali kota Surabaya dibanding Mensos ya, karena sangat fenomenal beliau di Surabaya. Membawa Surabaya jauh lebih baik. Selain itu? Udah itu aja. Kalau yang kata pertama terbesit kan, ya udah. Tapi kalau misal ada satu kalimat gitu, untuk mendeskripsikan tentang Hovifah. Ya seorang gubernur Jatim yang membawa Jatim itu lebih baik. Oh itu apa ya? Lebih baik. Enggak, karena kan yang pertama kan beliau kan bertahan selama 1 periode, tidak putus tengah jalan. Oh iya. Iya. Ya itu wajar lah. Ya gak wajar karena banyak kepala daerah yang putus tengah jalan. Oh gitu. Iya, banyak. Banyak Mas. Jadi kan beliau kan sudah bisa bertahan toh. Oh, gitu. Selama 1 periode full bersama Pak Emil. Selain itu? Terutama di program itu peningkatan pariwisata sih di Jatim, karena banyak potensi-potensi yang secara agak langsung Pemprov itu juga turun. Sudah mulai turun? Iya, dari pihak Pemprov melalui Dinas Pariwisata atau juga kepandangan dari Gubernur kan, Dinas Pariwisata. Bagaimana membina wisata yang ada, karena kan saya pernah riset di wisata dengan skema kolaboratif governance seperti itu. Terus kalau Risma misal? Risma kan sangat fenomenal di Surabaya. Beliau kan membawa Surabaya itu jauh melesat sehingga dilantik menjadi Mensos, naik. Oh gitu ya? Enggak, emang era Bu Risma Surabaya itu
banyak kemajuan. Salah satunya kan kalau saya salah mohon maaf, itu pelopor Smart City di Surabaya. Ya. Tapi ini apa namanya? Smart City. Kalau bola itu kan sebelum pertandingan ada prediksi ya. Iya. Nah, pilkada ini juga ada prediksi itu. Iya. Nah, prediksinya kira-kira bagaimana? 1-1, 2-1 atau 5-1? Dari 3 calon. Iya. Mungkin kalau terjadi 2 putaran, ya itu Bu Khofifah lawan Bu Risma di putaran kedua. Kalau 2 putaran. Iya. Kalau 1 putaran. 1 putaran. Wah. Saya nggak menjawab. Prediksi. Ya prediksi kan perlu itu. Kita mengetahui itu terlebih dahulu toh. Baik dari lembaga survei. Berarti rasa-rasanya cukup sengit ya. Sengit, ya. Apalagi sekarang kan masih belum ada kan surveyor. Maksudnya yang masif turun ke masyarakat. Ya belum masih proses lah lagi. Masih ya proses lah gitu. Karena kan baru dapat nomor. Ya. Ini nih sebagai closing lah ya. Sebagai closing. Iya. Terkait berbagai macam proses politik, demokrasi dan korupsi yang melengkapi proses-proses ini. Iya. Serta generasi Gen Z yang akhirnya males lah gitu, ikut-ikut politik yang akhirnya tidak berdampak bagi dirinya katanya gitu kan. Iya. Dan ini hanya pertengkaran elit, pertengkaran kepentingan satu golongan dengan golongan yang lain, yang akhirnya nanti yang bahagia cuma mereka doang gitu. Masyarakat ya tetap bakal gini-gini aja. Closing. Mungkin untuk seorang Gen Z, ya minimal seorang Gen Z yang pertama itu perlu belajar untuk membiasakan berintegritas dan profesional. Karena itu sebagai bekal ke depannya, terutama yang ingin mendalami bagaimana birokrasi itu berjalan atau ingin terjun di hal birokrasi. Yang kedua, Gen Z itu selain itu perlu sering melek-melek politik. Jadi lebih ke arah bagaimana visi misi dari calon itu minimal baca itulah buklet yang PDF itu. Sehingga dalam menentukan pilihan jadi nggak salah-salahan gitu. Karena kebijakan itu akan berdampak masyarakat banyak. Jadi bukan hanya seorang elit aja yang terkena imbasnya, kita pun juga akan terkena imbasnya jika kita salah memilih. Seperti itu aja Mas, simpel aja. Ya. Cukup. Oke. Simpel aja. Terima kasih. See you. Kurun Gusti. Oke, see you. Slow.